Apa kau sudah gila? Apa yang kau lakukan di tengah jalan? Bagaimana kalau sesuatu terjadi padamu? Nenekmu baik-baik saja saat ini. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang anggota keluargamu lakukan? Kau pergi tanpa Tidak masalah. Tidak apa-apa. Tidak ada yang akan terjadi padamu. Kau baik-baik saja. Bukankah kau takut untuk keluar rumah? Kenapa kau di sini? Silakan masuk. Wow, ini indah sekali, Ahil. Ini sangat indah. Begini Nyonya, aku jujur padamu. Aku tidak bicara terlalu banyak. Tapi rumah ini megah dan indah. Itulah kenapa tidak ada orang yang berpikir untuk membayar jumlah yang telah ditentukan. Ahil, kita bisa gunakan rumah ini untuk berlibur. Kita akan habiskan liburan kita di sini. Tapi hanya kau dan aku. Aku yakin kau akan punya anak. Anak-anak yang lucu. Seperti dirimu, Tuan. Tuan Cavanilal. Ya? Haruskah kita melihat rumah pertanian? Tentu saja, kenapa tidak? Ayo kita pergi. Ayo, Ahil. Aku bersemangat sekali. Ayo. Kita harus beli rumah ini. Ayo, Sanam. Aku? Ya, aku akan mengajakmu berkeliling. Lihatlah ruang tamu ini, Tuan. Nyonya, lihatlah ruang tamu ini. Ini tangganya. Di sini adalah kamar tidur. Kamar tidurnya dari sini. Ini adalah kamar tidur yang indah. Biar aku ambil kuncinya untuk menunjukkan padamu. Kurasa kita harus pergi ke lantai atas. Aku akan menunjukkan semua kamar pada kalian. Kalian saja yang ke sana, nanti aku menyusul. Baik. Aku harap kau baik-baik saja. Biar aku tunjukkan bagian rumah lainnya. Ahil. Nyonya, kau baik-baik saja? Ayo, bangunlah, bangun. Lepaskan aku. Silakan masuk. Aku akan menunjukkan bagian itu. Ada 3 kamar tidur yang lebih indah. Aku akan melihatnya sendiri. Aku bersumpah. Nyonya! Dulu aku kapten di Angkatan Darat India. Aku prajurit terbaik di batalionku. Tapi hidupku berjalan baik karena istriku, Zeba. Hidupku penuh dengan cinta dan kedamaian karena dia. Dia hamil.
Aku mengajukan liburan. Aku ingin pergi bersamanya secepat mungkin. Tapi aku diperintahkan ke perbatasan waktu itu. Halo, halo Rahat. Tidak ada mobil yang mau berhenti. Rahat, Zeba! ya Allah, tolong berhenti, tolong. Zeba! Ya Allah. Zeba! Zeba! Dia meninggal. Itu terjadi karena aku. Jika aku bersama dengannya, dia pasti masih hidup hari ini. Zebaku pasti masih hidup. Dia meninggal dunia karena akulah penyebabnya. Itu semua karena aku. Rasanya tidak perlu tawar-menawar. Pertama, aku benci Heglers. Dan kedua, aku belum tahu untuk apa tempat ini. Aku belum memutuskannya. Aku bersumpah, Tuan. Aku tidak berbicara terlalu banyak. Tapi kenyataannya adalah, orang-orang jadi frustasi karena kehidupan kota yang sibuk. Oleh karena itu, tidak mungkin ada tempat yang lebih baik daripada rumah ini untuk bersantai. Kenapa kau tidak membuat rumah ini sebagai rumah kedua? Untukmu dan istrimu. Dan anak-anak juga bisa datang ke sini kan, Tuan? Tuan? Ya, aku akan mengambilnya. Pilihan yang baik, Tuan. Seperti yang kukatakan sebelumnya, kau sangat pintar melihat hal-hal yang bagus. Aku bersumpah, Tuan, ketika kau dan istrimu datang ke sini, kau tidak akan merasa kembali ke kota. Ngomong-ngomong, namanya siapa, Tuan? Sanam. Ini adalah tempat yang indah, iya kan? Maaf, kau pasti tidak mengerti apa yang aku maksud. Tempat ini sangat indah, bukan begitu? Aku sangat suka rumah-rumah mewah ini. Aku selalu ingin tinggal di tempat seperti ini, jauh dari kota. Di tempat yang sepi. Aku rasa kita harus tinggal di sini untuk malam ini. Bagaimana menurutmu, Sanam? Tidak. Aku harus segera kembali. Aku ingin bertemu dengan nenekku saat perjalananku pulang. Oh, jadi keluargamu juga tinggal di sini? Itu keren. Siapa keluargamu yang ada di sini? Nenek dan sepupuku.
Kalau pacarmu? Maaf? Ayolah, Sanam. Aku yakin ada seseorang yang menyukaimu, Sanam. Atau mungkin seseorang yang kau sukai. Seseorang yang ingin menikah denganmu. Tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Mengingat situasi di mana aku sekarang, aku bahkan tidak memikirkan pernikahan. Oh, benarkah? Aku yakin kau belum membuat rencana untuk menikahi orang kaya saja. Kau pasti punya rencana. Kau pasti sudah merencanakan sesuatu. Kau tahu maksudku, kan? Apa? Ayolah, Sanam. Jangan berbohong kepadaku. Kau tidak bisa membohongiku. Aku tidak buta seperti Nyonya Tanfir Ibrahim. Aku bisa melihat semuanya dengan jelas. Menjadi seorang gadis lugu di hadapan Ahil. Kau tahu bagaimana caranya memikat dia. Dan kau berhasil melakukannya, Sanam. Aku mengamati Ahil. Dia melihatmu dengan cara berbeda. Kau tidak pernah berpikir sebelum bicara, kan? Kau mengatakan apa saja yang kau inginkan. Tolong katakan padaku. Kalau kau bisa mengamati, kau sudah melihatnya. Kalau Ahil membenciku dan tidak ada yang lainnya. Hanya itu yang kau lihat. Aku hanya ingin merawat nenekku. Dan membiayai semua biaya operasi sepupuku. Aku tidak akan menikah kecuali aku sudah memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Hanya itu yang aku mau. Jadi itu alasannya. Kau harus mewujudkan impian mereka. Dan cara termudah untuk melakukan ini semua adalah menikahi pria kaya. Benar kan? Bukankah ini yang kau inginkan? Aku benar-benar terkejut dengan apa yang telah kau katakan. Semua orang itu punya batasan sopan santun. Tapi kau sama sekali tidak punya. Apa kau sangat mengenalku? Sehingga kau bisa menghakimiku? Dengar. Orang-orang kaya seperti kau cenderung oportunitis. Kami tidak seperti itu. Kami sudah tahu itu. Bahwa kita harus memenuhi impian kita sendiri. Tidak ada raja yang akan datang mewujudkannya. Aku bahkan tidak akan menunggunya. Itu karena aku tahu bahwa aku bisa mewujudkan sesuatu yang aku impikan. Yang Maha Kuasa akan menunjukkan jalan untuk mewujudkannya. Tuhan tidak mungkin akan membantu rencanamu ini, Sanam. Selamat Tuan. Sekarang rumah ini menjadi milikmu. Di mana mereka? Sanam sedang pergi ke belakang. Aku akan memanggilnya. Ya Allah, handphone ini bermasalah terus. Handphone tidak berguna. Kurasa kita akan kembali. Dan itulah sebabnya dia memanggilku lewat handphone. Ada apa? Kau tidak ingin pulang? Aku dapat telepon dari Ahil. Mereka menunggu kita di gerbang kedua. Ayo. Gerbang kedua? Iya. Ayo cepat kalau tidak mau terlambat. Kau mau kemana? Di sini ada jalan pintas. Ayo ikut aku. Ayo. Telepon Nida juga tidak diangkat.
Jalan yang mana? Gerbang kedua itu ke depan sedikit dari sini. Oh, ya ampun, aku lupa handphoneku. Tadi di perpustakaan. Kalau begitu, aku akan memberitahu Ahil kalau kita di sini. Aku ambil handphoneku dulu. Jangan sendirian, aku ikut. Dengar Sanam, aku yakin Ahil menelponku. Dia pasti khawatir. Pergilah dan beritahu dia. Aku akan mengambil handphoneku dulu. Tapi handphoneku sepertinya rusak. Karena itulah, pergi sana beritahu Ahil kalau aku segera kembali. Aku hanya sebentar, kau lurus saja dan belok kanan. Oke? Ahil, teleponnya tidak bisa dihubungi. Aku akan pergi ke sana. Nida juga tidak menjawab. Sanam? Di sini tidak ada pintu. Maksud Nida gerbang yang mana? Ya ampun. Handphone ini tetap saja hang. Kalau aku bisa membuatnya pingsan dan meninggalkan dia mati di dalam rumah ini, dia tidak akan ada lagi di dalam kehidupan kami. Apa ini? Ya Allah, mesinnya besar sekali. Kenapa tidak aku menjebaknya saja ke dalam mesin itu? Aku akan memberi dia pelajaran yang takkan pernah dia lupakan. Siapa di situ? Apa ada orang?
Kenapa tidak diangkat, Nida? Halo? Halo? Diputuskan. Halo? Hei, aku di sini, Ahil. Nida, dari tadi ku coba menelponmu. Kenapa kau tidak menjawabnya? Maafkan aku ya. Tadi suaranya aku matikan. Aku baru lihat panggilan yang tidak terjawab darimu. Sanam juga, di telepon-telepon tidak diangkat. Kau melihatnya? Iya. Tadi katanya dia ingin pergi melihat neneknya. Dia pergi menemui neneknya. Iya, tadi dia bilang begitu. Katanya dia mau menemui neneknya. Aku juga tidak mengerti. Ahil, aku periksa di mana-mana tapi Sanam tidak ada. Aku bahkan tidak bisa menghubunginya. Tadi aku sudah bilang kan, dia terburu-buru. Dia harus pergi. Ini tidak masalah kan? Aku terkunci di dalam. Aku sesat. Buka pintunya. Sayang, kepalaku pusing. Aku rasa mungkin karena sinar matahari yang panas. Boleh kita pulang? Aku merasa tidak enak badan. Aku mohon, Ahil. Ayo, masuklah. Buka pintunya. Buka pintunya. Kau? Nenek lega sekali kau sudah kembali. Kau dari mana saja? Kau sudah membuat nenek takut. Lagi pula kenapa kau harus pergi mencari nenek? Nenek ini bukan anak kecil. Kalau kau mengkhawatirkan nenek, kau seharusnya memberitahu Munisa. Dia pasti akan menelpon nenek. Iya kan? Iya Bibi Dilsat. Aku sudah bilang bahwa aku akan menelponmu. Aku bahkan sudah menghubungimu. Tapi tidak bisa. Aku sudah bilang padanya untuk tidak mengkhawatirkanmu. Lagi pula, ini kan bukan hutan belantara. Ini kota besar. Seseorang tidak mungkin tersesat di sini. Iya kan? Ya Allah, aku tidak mengerti apa yang dia katakan. Aku yakin dia pasti mengada-ngada. Aku ingin tahu apa dia mengerti, tapi dia tetap keluar. Munisa, kau tahu bahwa hanya akan mengkhawatirkan neneknya. Tidak bisakah kau tinggal di rumah sehari saja? Biar aku beritahu, dia hampir kecelakaan. Apa? Kecelakaan? Rahat, kenapa kau berteriak padaku karena dia? Bukan salahku ya kalau dia itu tuli. Cukup, Munisa. Munisa. Rahat. Biarkan saja. Oh iya, ngomong-ngomong terima kasih banyak. Karena kau sudah menyelamatkan cucuku. Tapi demi aku, sebaiknya tolong kau jangan berbicara kasar pada Munisa. Aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Bibi Dilsat, kau tidak perlu berterima kasih kepadaku.
Seringkali saat menyelamatkan hidup seseorang, kita belajar betapa pentingnya hidup. Apa ada orang? Apa ada orang? Tolong keluarkan aku! Bantu aku keluar dari sini! Kenapa dia pergi tanpa memberitahu siapapun? Wanita yang aneh. Harusnya dia memberitahu seseorang. Apa ada orang? Tolong keluarkan aku! Buka pintunya! Ada apa, Ahil? Kenapa berhenti mendadak begini? Ada apa, Ahil? Bagaimana kalau Sanam ada di rumah pertanian? Ayolah, tadi kan aku sudah bilang kalau dia mau bertemu seseorang, mungkin kerabatnya. Lagi pula kepalaku sakit. Bolehkah kita pulang sekarang? Aku mohon. Percayalah padaku. Teh ini kurang manis. Sekarang tambahkan gula lagi, aku akan menambah bayarannya. Bayar dulu pinjamanmu, setelah itu terserah kau mau bicara apa. Ahil, itu manajer rumah pertanian. Aku akan bertanya apa dia melihat Sanam. Sayang, kau mau kemana? Aku akan kembali. Hei, Rehan. Ada apa? Kau terlihat cemas. Ayolah, Ahil. Kenapa kau khawatir sekali pada seorang pelayan? Kau mau minum teh? Tidak, terima kasih banyak. Apakah kau melihat Sanam pergi ke rumah pertanian? Tidak, aku tidak melihat wanita itu pergi dari rumah pertanian. Aku bahkan tidak melihat dia di bis yang pergi dari sini. Apakah mungkin kalau dia naik bis yang lainnya? Tidak, Rehan, itu tidak mungkin. Karena bis lainnya akan pergi setelah 1 jam. Kalau dia naik bis, aku pasti akan melihatnya. Kenapa kau tidak membawanya bersama? Percayalah padaku, aku tidak berbicara banyak. Apakah dia di rumah pertanian? Biar aku memberitahu sesuatu. Rumah pertanian akan sangat gelap di malam hari. Tidak ada yang bisa tinggal di rumah sendirian. Ini benar-benar berbahaya, Rehan. Ahil! 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 Ren, kau antarkan Indah pulang ya. Aku akan mencari Sanam. Tapi, Ahil, Ahil! Ahil! Sanam! 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 Sanam!
Sanam! Sanam! Sanam! Sanam! Sanam! Sanam! Sanam! Di mana dia? Sanam, di mana kau? Ini milik Sanam. Sanam! Sanam! Sanam? Sanam! 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 Oh tidak! Ini! Sanam! 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 Sanam, kau baik-baik saja. Buka matamu. Sanam! Sanam! Sanam, buka matamu. Sanam! Sanam, buka matamu.
Sanam, Sanam, buka matamu, Sanam. Sanam, Sanam, buka matamu. Sanam, ayo buka matamu, Sanam. Aku kedinginan. Untung kau ada di sini. Aku merasa... Katakan sesuatu, Sanam. Apa masalah hidupmu? Apa kau tidak punya otak? Aku... Iya, kau. Apakah kau tidak tahu kalau itu mesin cuci? Itu untuk mencuci pakaian, bukan manusia. Kenapa kau di sana? Apa yang kau lakukan di dalam sana? Kenapa kau berpikir aku sebodoh itu? Apa kau pikir aku masuk dengan sengaja? Lalu bagaimana kau bisa di sana? Ada orang yang mendorongku dan handphoneku jatuh. Sanam, siapa orang yang telah mendorongmu? Aku juga tidak tahu, Ahil. Karena aku didorong, teleponku jatuh ke dalam. Aku mencoba untuk mengambilnya. Saat aku masuk, ada yang menutup pintu. Bagus sekali. Aku tahu kau orangnya sangat banyak bicara. Tapi ini adalah untuk pertama kalinya aku mendengar kau mengada-ada. Siapa yang mengada-ngada? Aku tidak mengada-ngada. Tolong percayalah padaku. Tentu saja aku percaya padamu. Karena kau baru saja mengatakan bahwa ada hantu yang telah mendorong orang masuk ke dalam mesin cuci itu. Iya kan? Ini berarti tempat ini berhantu. Jadi aku tidak seharusnya membeli tempat ini. Karena rumah ini berhantu. Benar? Tidak. Aku ingin bilang bahwa aku hampir mati sebelum kau datang. Dan aku tidak mengada-ngada atau berbohong dalam situasi yang seperti ini. Kenapa kau pikir aku selalu mengatakan sesuatu yang bodoh? Kau mengatakan hal-hal seperti... Tidak. Kau berpikir begitu karena kau membenciku. Apa? Apa kau pikir aku membencimu? Iya. Dan itu sebabnya aku datang kembali untuk mencarimu. Kalau itu alasannya, maka aku membencimu. Siapa yang memintamu untuk datang menyelamatkanku? Tidak ada. Hah? Kau tidak akan datang ke sini. Dan aku akan mati. Bagimu itu masalah besar. Aku mati, kau tidak akan peduli. Selain itu, apa hubunganku denganmu? Aku hanya budakmu. Aku pelayanmu. Tidak akan ada kekurangan pelayan. Kalau aku mati, orang lain akan mengambil tempatku. Ketidakhadiranku tidak jadi masalah. Kau pikir itu tidak masalah buatku? Kau pikir kau hanya seorang budak bagiku? Kau ingin tahu apa hubunganmu denganku? Kalau begitu, aku ingin bertanya, apa hubunganmu denganku? Kenapa aku memikirkanmu? Kenapa aku memikirkanmu? Bahkan kalau aku tidak ingin, apa yang istimewa tentangmu?
Semakin menjauh, kau mendekat. Kenapa kau datang dekat denganku? Meskipun aku ingin menjauhkan dirimu dari hidupku. Aku ingin tahu, kenapa aku merasa diriku hilang setiap kali aku menatap matamu? Katakan padaku kenapa? Kenapa, Sanam? Kenapa?